Pada dini hari ini, saudaraku bermimpi. Dalam mimpinya, dia ditipu oleh seekor ular. Ular itu sangat beracun, dengan mata yang menakutkan. Tapi ukurannya tidak besar. Dalam mimpi itu berkata. Dalam hatinya, ia berpikir, jika digigit ular ini, pasti aku akan mati. Itu benar-benar ular yang sangat beracun. Ternyata ular itu berkata bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus, ayah dari saudara Seibor. Dia berkata, aku adalah Tuhan Yesus, ayahmu. Kemudian ia mengutip catatan Seibor yang membuat Seibor lengah. Ia salah sangka bahwa itu benar. Lalu Seibor berkata, apakah engkau benar-benar Tuhan Yesus, ayahku? Wah, iya. Kamu adalah yang sudah ditakdirkan untuk mati. Orang yang rela mengorbankan nyawa adalah milik surga. Aku adalah anakmu. Aku adalah orang di bumi yang memperoleh hidup abadi. Ternyata dia menjawab, iya. Lalu dia berkata, dekatlah padaku. Dekatlah padaku. Sentuh leherku dengan tanganmu. Sentuh mulutku dengan tanganmu. Aku tidak akan menggigitmu. Aku adalah ayahmu. Maka, dekati aku. Kemudian, Seibor berkata. Dalam hatinya, ia berpikir, aku tidak bisa mendekatinya. Supaya tidak kebetulan tergigit olehnya. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dan selain itu, ular ini adalah ular Kristus. Bagaimana jika aku digigit olehnya? Meskipun dalam mimpi ia percaya bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi ia tidak berani mendekatinya. Takut akan tergigit olehnya. Ular itu menggoda, berkata kepada Seibor, dekatlah padaku, dekatlah padaku. Namun Seibor tetap tidak berani mendekat. Kemudian, ia terbangun dari mimpi itu. Setelah terbangun, ia mendapati bahwa dirinya telah ditipu. Dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Memang, ular dan keturunan perempuan akan saling bermusuhan. Saudara-saudara, ingatlah ada sebuah ayat dalam kitab Kejadian. Tuhan berkata, agar ular dan keturunan perempuan saling bermusuhan. Ular adalah iblis, setan, atau malaikat yang jatuh. Lalu, siapa keturunan perempuan itu? Keturunan perempuan itu adalah Seibor. Perempuan dalam kitab Wahyu. Anaknya adalah keturunan perempuan itu. Anak laki-laki itu. Lalu, apakah ular akan terus menggoda dan menyerang Seibor? Pasti terus menggoda untuk menyerang. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 45 tahun yang lalu, pada suatu waktu, ular itu menggoda saudara-saudara Seibor. Saudara-saudara Seibor benar-benar tertipu. Ada seekor ular di wilayah Seibor. Di bawah bangku salah satu saudara. Seibor memiliki kemampuan untuk membunuh ular itu. Di samping saudara-saudara Seibor, berdiri sekelompok saudara dan saudari. Kelompok saudara-saudari itu berkata, Seibor, saudaraku, bunuh ular itu. Bunuh ular itu. Kamu memiliki kemampuan itu, yang tidak dimiliki orang lain. Lalu ular itu berkata, kepada Seibor, katanya, bebaskanlah aku. Aku baik-baik saja. Bebaskanlah aku sekali saja. Aku baik-baik saja. Bebaskanlah aku sekali saja. Aku pasti tidak akan menyakitimu. Lalu Seibor berkata, baiklah. Aku akan membiarkanmu pergi. Kemudian dia pun segera menggigit tumit saudara Seibor. Setelah menggigit tumit, luka itu menjadi parah. Luka yang serius. Bau menyengat dan bernanah. Kemudian, luka tersebut. Seberapa tinggi luka bengkak yang bernanah itu? Setinggi badan seseorang. Seibor pun berbaring di ranjang. Dalam mimpinya, ada seorang saudari yang duduk di dekat ranjangnya. Kemudian dia berkata, lihat, setelah kamu digigit ular ini, kakimu menjadi bengkak. Berapa tinggi tas yang berdiri ini? Pemandangan tinggi seperti saudari di sana. Dia duduk di tepi tempat tidur. Jadi pemandangan tingginya mungkin separuh tinggi itu. Mungkin sekitar 60 cm tingginya. Tidak membicarakan di mana ular itu. Aku membunuh ular itu. Di mana ular itu? Aku mengusir ular itu. Kemudian ditemukan bahwa ular itu sudah melarikan diri ke dalam air. Namun sel-sel kecil itu, luka di kaki perlahan membaik. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Tuhan marah. Marah dan ingin menghancurkan ular itu. Dalam mimpi aku terbangun. Kedua mimpi ini. Mimpi pagi ini. Dan mimpi beberapa tahun lalu memberitahu satu hal. Ular menang jika menjadi musuh kita. Dia akan menggoda kita, jika kita melawan dengan keras, kita tidak akan menang. Tapi jika Ziba datang melawan dengan keras, Ziba akan marah dan membunuhnya. Dia memilih menggoda. Seperti menggoda untuk menjatuhkan. Kalau tidak berhati-hati, mungkin kita jatuh tertipu. Oleh sebab itu, marilah kita sering berdoa kepada Bapa di surga. Jaga hati kita agar tidak tergoda ular dan jatuh. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Amin.